Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindun Nurul Aulia yang akan menjelaskan tentang bagaimana monitoring pertumbuhan dan kontrol bayi prematur. Pertama-tama kita harus melakukan penilaian kondisi umum, yaitu meliputi kesadaran, warna kulit, dan aktivitas spontan. Seperti kita harus melihat bagaimana kondisinya. Untuk warna kulit, yaitu warna kulit normal adalah warna kulit merah muda. Tidak dianjurkan untuk apabila bayi pucat atau sianosis atau kebiruan, harap menghubungi tenaga kesehatan. Lalu untuk aktivitas spontan bisa dilihat dari tangisan, refleks pada bayi baru lahir, dan selanjutnya adalah mengukur suhu badan. Suhu badan yaitu dengan buka dulu terlebih dahulu kain. Kita bisa menggunakan termometer yang ditempelkan di kening atau yang dipasang di ketiak. Disarankan untuk mengeringkan bagian yang akan dilakukan pengukuran suhu. Yaitu kalau di kening diusahakan untuk keningnya kering, atau di ketiak diusahakan untuk ketiak bayi dalam keadaan kering. Kita ukur, dibuka baju bayi. Dan diukur pada ketiaknya. Sebelumnya dilap, dikeringkan, lalu diukur. Ketika berbunyi, itu adalah suhu untuk bayinya. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5. Jika menemukan suhu di atas 37,5, harap menghubungi tenaga kesehatan. Dikatakan itu demam, bayi demam, mengalami demam. Sedangkan untuk hipotermi yaitu di bawah 36,5. Untuk bayi prematur, harap jaga suhu ruangan dan kehangatan pada bayi. Pada pakaian selanjutnya adalah untuk menimbang. Diusahakan timbangan dalam keadaan bersih dan dialasi untuk timbangannya. Simpan alas dulu, lalu nyalakan timbangan. Nah, untuk penimbangan, si bayi itu harus seminimal mungkin, pakaian seminimal mungkin. Untuk yang menggunakan diapers, dicek terlebih dahulu, yaitu diapersnya harus dalam keadaan bersih, ya. Diapersnya dalam keadaan bersih, atau kalau menggunakan popok lebih bagus. Untuk bayi prematur, harap jaga kehangatan. Sudah terlihat berat badannya, lalu sekarang untuk panjang badan. Panjang badan bisa dilakukan dengan pengukuran metode, yaitu dari oksiput sampai ke ujung kaki, telapak kaki. Sampai ke ujung telapak kaki. Betis kaki itu harus lurus ya, Bu. Dan ini harus si jari-jarinya, si telapak kakinya juga harus lurus. Gitu. Terus untuk pengukuran lingkar kepala. Untuk pengukuran lingkar kepala harus topi harus dilepas. Yaitu dengan mengukur mulai dari atas tulang alis, melewati atas telinga, dan ke puncak kepala atau oksiput. Puncak oksiput. Lalu selanjutnya adalah lingkar dada. Lingkar dada yaitu melewati puting bayi, dua puting bayi, sejajar dengan puting bayi. Lalu untuk lingkar perut adalah diukur di atas pusar. Bukan di bagian pusarnya, tapi di atas pusar. Jangan ditekan atau ditarik terlalu kencang. Lalu, jaga kehangatan kembali. Setelah pemeriksaan, maka akan diaplikasikan ke dalam grafik kurva. Ya, untuk mengaplikasikan ke dalam kurva, kita harus menghitung karena bayi prematur, berarti kita harus menghitung usia koreksi. Karena bayi prematur tidak bisa disamakan dengan bayi aterem. Menghitung usia koreksi, untuk menghitung usia koreksi sama dengan usia kronologis ditambah usia kelahiran dikurangi usia aterem
Usia kronologis. Contoh, bayi 4 bulan, lahir prematur 32 minggu. Usia kronologisnya adalah 4 bulan. Dimasukkan ke dalam minggu. 4 dikali 4, 16 minggu. Ditambah usia kelahiran 32 minggu. Dikurang 40 minggu. 16 ditambah 32 yaitu 48. Dikurangi 40 yaitu 8 minggu. Dikonversikan ke bulan yaitu 2 bulan. Untuk penghitungan usia kronologis dan akan diaplikasikan ke dalam buku KIA. Buku KIA untuk bayi muda atau kecil adalah seperti ini bentuknya. Ini bisa diisi oleh bidan tenaga kesehatan di bagian kurva. Ini bagian kurva. Ini sesuai dengan usia kronologisnya. Lahir 32 minggu, silahkan bubuhi titik di usia 32 minggu dan sesuai dengan berat lahirnya. Misal 100.900. Dan ini untuk lingkar kepalanya yang sudah tadi diberikan. Sejajar dengan usia 32 minggu, lingkar kepalanya berapa? Ini untuk panjang badannya. Tadi 32 minggu, sejajar dengan usia 32 minggu, dibubuhi titik di panjang badannya. Jika kondisi bayi sudah melewati berat badan 2500, bisa dilanjutkan ke buku KIA yang bayi yang seperti bayi aterom atau cukup bulan. Silahkan lanjut dengan melanjutkan dengan usia koreksi. Jadi tadi kan usia koreksinya 2 bulan. Jadi dilanjutkan di 2 bulan. Ya, walaupun usia kronologisnya adalah 4 bulan. Ya. Untuk pemantauan monitoring untuk bayi prematur seperti yang dijelaskan tadi. Sekian, terima kasih.